Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menerangkan tentang rencana usaha. Apa itu rencana usaha? Rencana usaha adalah suatu pemikiran atau suatu rencana merupakan awal dari sebuah apa yang akan kita lakukan, yaitu usaha. Jadi, yang selanjutnya yaitu konsep bisnis. Apa itu konsep bisnis? Konsep bisnis secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk meroleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun meliputi sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan. Konsep bisnis menjelaskan secara rinci mengenai industri yang digeluti, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, bagaimana kita menginstruksikan bisnis tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan menurut manajemen atau dalam manajemen adalah sebuah perencanaan. Dari sebuah perencanaan kita dapat membentuk pola, membentuk suatu tuntutan atau rentetan apa yang akan kita lakukan untuk membuat atau melaksanakan atau mendirikan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh kita dalam pembuatan perencanaan bisnis adalah merumuskan sasaran-sasaran spesifik dalam periode waktu tertentu. Kenapa? Karena jika kita tidak terjun langsung terhadap lapangan atau kepada lapangan, kita tidak tahu situasi yang ada di lapangan tersebut. Kita dapat menimbulkan efek positif atau negatif terhadap lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang diabaikan oleh program nyata. Maksudnya program-program nyata tersebut harus kita benar-benar laksanakan. Kenapa? Karena itu adalah jenjang kita, maksudnya jangka panjang yang akan kita ambil untuk suatu usaha kita. Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya suatu perencanaan bisnis ada 6. Yang pertama yaitu memberi arah pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu mengurangi risiko akibat perubahan. Yang ketiga yaitu mengurangi keadaan yang tidak menentu atau uncertainty. Yang keempat mengklarifikasi konsekuensi dari tindakan. Yang kelima yaitu mengurangi pemborosan penggunaan dari sumber daya. Contohnya uang, mesin, manusia, yaitu sumber daya manusia, dan metode. Apa itu metode? Dalam maksud ini adalah metode kerja atau cara kerja atau prospek jangka panjang dan jangka pendek kita. Yang terakhir yaitu menentukan SOP atau menentukan standar operasional kegiatan yang akan dikerjakan oleh karyawan, agar karyawan tidak seenak-enaknya dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah kita bangun bersama-sama. Selanjutnya yaitu pasar, faktor yang kedua. Pasar dalam perencanaan usaha dapat diartikan sebagai pembahasan atau analisa konsumen potensial, yaitu siapa dan di mana mereka berada dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, serta menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana kita memposisikan diri untuk memenangkannya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui pasar atau situasi di sana atau situasi lapangan yang akan kita hadapi jika kita tidak terjun langsung. Dan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi pasar atau kondisi pemasaran. Yang pertama yaitu aspek pemasaran, merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu pembuatan rencana usaha. Karena perusahaan diharapkan dapat memasarkan produknya kepada konsumen. Untuk itu perlu strategi yang baik dapat membuat produk laku di pasaran. Yang kedua yaitu aspek lingkungan hidup, merupakan aspek penunjang karena aspek ini merupakan pengontrol dampak lingkungan yang kurang baik atas berdirinya pabrik atau tempat usaha sehingga tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitarnya. Karena itu termasuk dalam faktor jangka panjang yang akan kita ambil. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam pendirian rencana usaha, karena keadaan perekonomian bangsa secara keseluruhan dapat mempengaruhi daya beli dan daya minat untuk para konsumen membeli barang dan jasa tersebut. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial yang harus diperhatikan dalam pendirian rencana usaha adalah lingkungan pendirian di mana tempat produksi kita untuk memajukan usaha yang telah kita rintis.
Kenapa? Karena dari lahan tersebut kita dapat memperluas kesempatan kerja yang akan berdampak peningkatan atau berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek politik. Aspek politik ya aspek yang merupakan juga harus diperhatikan dalam pembuatan rencana usaha. Karena kenapa? Karena kebijakan pemerintah itu juga pengaruh sangat besar terhadap usaha kita. Karena jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, memberikan dampak terhadap pendirian bisnis baru yang akan kita laksanakan. Naiknya ongkos pendirian pembangunan juga berakibat kepada meningkatnya harga ongkos produksi produk yang akan kita produksi atau akan kita hasilkan untuk para konsumen. Selanjutnya yaitu salah satu konsep pemasaran yang baik yaitu dengan menggunakan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan karakter atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran terpisah. Atau di sini dapat diartikan sebagai pembagian pasar berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya ada yang satu macam, ada yang atau disebut heterogen atau bermacam-macam yang bisa disebut dengan homogen, di mana setiap kelompok bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan keinginan, kebutuhan ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Dan jika itu dilaksanakan sebelum kita membangun suatu usaha, sebelum kita merencanakan suatu usaha yang mempunyai jangka panjang, kita dapat memperoleh manfaat dari segmentasi pasar tersebut. Yang pertama yaitu pasar lebih mudah dibedakan. Yang kedua, pelayanan lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran kita lebih terarah. Kenapa? Karena kita mengetahui kondisi pasar tersebut. Kita mengetahui keadaan yang ada di pasar tersebut dan kita mengetahui para konsumen atau sumber daya manusia di situ yang membutuhkan faktor yang membutuhkan suatu produksi seperti apa dan kebutuhannya juga seperti apa. Yang keempat yaitu menemukan peluang baru. Yang kelima, faktor penentu desain. Di sini maksudnya jika kita terjun langsung ke lapangan, kita dapat menentukan atau kita dapat membuat plastik atau penutup makanan atau penutup produk itu menjadi lebih menarik agar masyarakat, agar para konsumen lebih tertarik. Yang kelima yaitu strategi komunikasi lebih efektif. Yang keenam yaitu melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Yang terakhir yaitu evaluasi target dan rencana bisnis. Yang terakhir ini sangat penting karena apa? Kita dapat mengetahui target kita setiap minggu, setiap bulannya secara lebih mudah. Karena apa? Karena pasar yang kita tahu atau pasar yang telah dijelaskan tadi, segmentasi pasar adalah sudah membeda-bedakan mana itu pasar homogen dan mana pasar heterogen. Jadi kita untuk laporan terakhir dalam suatu perusahaan atau stock of name atau waktunya pencatatan terakhir, penutupan buku, kita dapat mengetahui dengan mudah gitu mana yang produk, mana yang barang yang lebih dibutuhkan dan mana barang yang harus kita keluarkan tidak terlalu banyak untuk salah satu pasar di salah satu pasar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Dalam perencanaan bisnis syariah itu ada 3 bagian utama, yaitu konsep bisnis, konsep pasar, dan konsep keuangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep keuangan. Keuangan ini merupakan hal utama dalam perencanaan usaha, karena jika tidak ada keuangan, maka perencanaan usaha atau perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, perusahaan diharapkan mendapatkan dana investasi, meminjamkan dari bank atau pihak ketiga. Selain itu, perusahaan dapat mengatur dana yang masuk dan dana yang keluar, juga melaporkan laba rugi dari perusahaan tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan ini haruslah ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya,
ketika kita membuat suatu perusahaan, kita terlebih dahulu harus membuat kebutuhan rengrengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Semisal perkiraan dana yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut dalam 3 bulan pertama, yaitu perusahaan tersebut membutuhkan mesin dengan dana 5 juta dan membutuhkan peralatan lain dengan dana 3 juta dan biaya produksi dengan dana 8 juta. Jadi total keseluruhan rengrengan yang dibutuhkan dalam membuat perusahaan pertama itu sejumlah 20 juta. Selain itu, perusahaan harus membuat perencanaan ke depan seperti perkiraan rugi atau laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Tadi perusahaan itu kan membutuhkan modal 20 juta. Perusahaan itu memperkirakan pendapatan dalam periode 3 bulan tersebut, perusahaan tersebut memperoleh berapa. Misalnya perusahaan tersebut memperkirakan penjualan perharinya dari modal yang 20 juta tadi itu, penjualan perharinya 500.000. 500.000 dikali 3 bulan, jadi total pemasukan yang akan diperoleh perusahaan tersebut yaitu 45 juta. 45 juta jika diperkirakan untuk laba rugi, perusahaan tersebut laba, soalnya yang pertama tadi modalnya 20 juta, terus memperoleh hasil 45 juta. Jadi 45 juta dikurangin modal awal yaitu 20 juta, berarti perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 25 juta, seperti itu. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis syariah. Menurut Didin dan Henry dalam buku Manajemen Bisnis dalam Praktik Syariah, perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan perencanaan bisnis syariah adalah amal atau pekerjaan tertentu, yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai akhir pekerjaan, yang niat atau motivasi dan caranya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam melakukan perencanaan, ada 4 hal yang diperlukan. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Misalnya, tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua, orang yang akan melakukan kegiatan. Tanpa memastikan siapa yang akan menjalankan kegiatan, maka kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, harus memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Yang keempat, yaitu dana. Dana harus dialokasikan dengan baik. Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi cara perolehannya dan pendayagunaan hartanya. Di dalam Islam ada aturan halal dan haram. Jadi Islam itu mewajibkan setiap muslim, khususnya mereka yang memiliki tanggungan untuk bekerja, karena bekerja merupakan sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan bumi serta menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Dalam firman Allah, surat Al-Mulk ayat 15 yang berarti, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan manakah sebagian dari rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyiapkan seluruh rezeki di dalam buminya. Manusia tinggal mencari dan berusaha mendapatkannya. Setiap perencanaan dikatakan baik kalau menerapkan prinsip-prinsip syariah, yaitu terdapat 5 prinsip. Yang pertama, didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik.
Yang kedua, dipastikan bahwa yang dilakukan itu memiliki manfaat. Yang ketiga, berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dengan apa yang akan dilakukan. Yang keempat, dilakukan studi banding. Yang kelima, dipikirkan prosesnya. Pada saat ini, perusahaan-perusahaan besar mulai menyadari bahwa perlu adanya prinsip bisnis yang lebih manusiawi, seperti yang telah diajarkan oleh Islam. Contohnya, yang pertama yaitu customer oriented. Customer oriented merupakan sebuah perusahaan atau seorang pedagang itu selalu menjaga kepuasan pelanggannya. Jadi dia selalu bersikap jujur, amanah, serta jujur dan amanah dalam melakukan bisnis. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi yang dimaksud yaitu selalu terbuka terhadap konsumen, tentang mutu, kuantitas, komposisi, dan unsur-unsur yang lain yang terdapat pada barang yang akan dijual. Yang ketiga yaitu persaingan yang sehat. Dalam Islam melarang persaingan bebas dan menghalalkan segala cara. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu dalam Islam biasanya disebut berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat yaitu fairness. Fairness dalam bisnis ini maksudnya seorang pebisnis itu harus bersikap tegas. Apabila mereka berbisnis, mereka tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Sedangkan bagi karyawan, bentuk keadilan yang ada itu maksudnya memberikan upah atau gaji yang adil dan tidak mengeksploitasinya, serta menjaga hak-haknya.